yang perlu kita perhatikan saat kita berwudu adalah pertama, ketika kita membasuh wajah itu ada biasanya sebagian dari wajah kita tidak terbasuh, yaitu biasanya di pelipis sebelah kanan ataupun kiri. Itu biasanya terlupakan atau terlewatkan. Kemudian ma'asyaril ikhwani, yang biasa juga yang terlewatkan adalah saat kita membasuh tangan, biasanya yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتى روح سيدنا وحبيبنا وشفعنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم الأرواح كافة أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا مهاجر الله بن عيسى وأصوله وفرعه ثم خصوصا سيد أحمد بن عمر الشاتري وأصوله وفرعه ثم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha wa syar'an ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Wudu secara bahasa adalah nama untuk membasuh sebagian anggota badan. Jadi secara bahasa wudu adalah membasuh sebagian anggota badan. Adapun secara syariat adalah ismun, suatu nama untuk atau yang digunakan untuk membasuh anggota-anggota badan yang khusus dengan niat yang khusus. Anggota badan yang khusus adalah diantaranya ada wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki. Itulah anggota-anggota yang khusus yang harus dibasuh ataupun yang harus diusap ketika kita berwudu. Kemudian ma'asyaril ikhwani, furudul wudu'i, fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyat, الثاني غسل الوجه الثالث غسل اليدين مع المرفقين الرابع مسح الرأس الخامس غسل الرجلين مع الكعبين السادس الترتيب. Fardunya wudu ma'asyaril ikhwani ada 6. Yang pertama adalah an-niyat, yaitu niat. Kapankah niat itu? Niat itu ketika kita membasuh wajah. Jadi ma'asyarul ikhwan, kalau kita wudu, niatnya adalah berbarengan dengan kita membasuh wajah. Nawaitul wudu'ah dan seterusnya. Itu yang pertama daripada fardunya wudu. Kemudian niat tersebut itu harus dilafadzkan atau diucapkan dalam hati. Untuk melafatkannya itu hukumnya sunnah. Jadi ma'asyaril ikhwani, seandainya kita berwudu, yang sempurna adalah pertama, ketika kita hendak berwudu, kita melafatkan niat tersebut. Nawaitul wudu'a li raf'il. Kemudian sampai selesai niat tersebut, kemudian kita ambil air. Ketika air itu sudah mengenai wajah kita, kita baca dalam hati nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Kemudian ma'asyaril ikhwani, fardunya wudu yang kedua yaitu ghaslul wajhi.
membasuh wajah. Batasan wajah yaitu dari awal tumbuhnya rambut hingga dagu dan antara telinga satu ke telinga yang lain. Jadi ma'asyaril ikhwani, kalau kita membasuh wajah saat wudu, dari tumbuh awal mula tumbuhnya rambut hingga telinga, hingga bawah dagu, hingga telinga dan kembali lagi ke asal, itu harus terbasuh semua. Tidak boleh sedikit pun terlewatkan dari anggota wajah kita. Kemudian ma'asyaril ikhwani ats-tsalis, ghasul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Jadi ma'asyaril ikhwan, kalau seandainya kita berwudu, dari awal tumbuhnya kuku atau dari ujung kuku sampai siku itu wajib terbasuh semua. Tidak boleh ada sedikit pun yang tidak terkena basuhan. Kemudian ma'asyaril ikhwani arrahimakumullah, yang keempat yaitu mashur ra'si, mengusap sebagian kepala kita atau mengusap sebagian rambut kita. Jadi seandainya ma'asyaril ikhwani, kalau kita berwudu kemudian saat mengusap kepala itu tidak mau untuk mengusap semuanya, maka itu hukumnya pun boleh. Kita usap sedikit, maka juga hukumnya boleh. Kita usap rambut yang ada di batasan kepala juga boleh. Namun afdalnya ma'asyaril ikhwani, kita disunnahkan untuk mengusap semua kepala kita atau rambut kita. Kalau laki-laki dan rambutnya pendek, maka sunnahnya kita basuhi terlebih dahulu air, kemudian kita usapkan dari depan ke belakang, kemudian ditarik lagi. Itu kalau laki-laki dan rambutnya pendek. Kemudian kalau seandainya perempuan, itu tidak dianjurkan untuk dikembalikan lagi. Jadi kalau perempuan kita ambil air, kemudian kita usap ke belakang dan tidak usah dikembalikan lagi. Jadi cukup ke belakang kalau rambutnya panjang. Kemudian ma'asyaril ikhwani al-khamis, ghasul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi kalau seandainya kita berwudu dan sebagian dari ujung kaki, ujung kuku kaki hingga mata kaki itu ada yang tidak terbasuh, maka wudu kita bisa dikatakan tidak sah. Kemudian ma'asyaril ikhwani, yang terakhir atau yang keenam yaitu at-tartib, yaitu tartib daripada anggota badan kita yang harus dibasuh. Jadi kita tidak boleh pertama kita basuh tangan dulu, kemudian wajah dulu, baru kaki. Itu tidak sah. Harus tertib dari wajah, tangan, dan seterusnya hingga kaki. Namun ma'asyaril ikhwani, tartib ini bisa dihilangkan dengan cara menyelam. Jadi seandainya kita menyelam di kolam atau di sungai atau di danau atau di laut, meskipun sebentar, maka wudhu kita hukumnya sah. Kita nyelam ke air sambil niat, kemudian kita naik lagi, maka kita sudah dihukumi mempunyai wudhu. Kemudian ma'asyaril ikhwani rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan saat kita berwudu adalah pertama, ketika kita membasuh wajah, itu ada biasanya sebagian dari wajah kita tidak terbasuh, yaitu biasanya di pelipis sebelah kanan ataupun kiri. Itu biasanya terlupakan atau terlewatkan. Kemudian ma'asyaril ikhwani, yang biasa juga yang terlewatkan adalah saat kita membasuh tangan, biasanya yang di sebelah sini itu tidak terbasuh. Dan kemudian yang terakhir ma'asyaril ikhwani, yang biasa atau yang sering kita jumpai
yang harus kita perhatikan saat kita berwudu adalah tumit. Tumit, banyak di antara kita ketika kita berwudu, tumit tersebut tidak terkena siraman air. Kemudian ma'asyiral ikhwani, ketika kita berwudu, pastikan di anggota wudu tersebut, wajah, tangan, kaki, itu tidak ada hal-hal atau tidak ada benda-benda yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Misal atau contoh ma'asyiral ikhwani, tangan kita terkena cat, kaki kita terkena cat, maka kita tidak diperbolehkan untuk wudu terlebih dahulu kecuali dihilangkan terlebih dahulu. Mungkin penjelasan itu tentang wudu, semoga yang sedikit ini bisa dijadikan ibrah, bisa dijadikan pelajaran, bisa diambil hikmahnya dan bisa dipraktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.